Erlan dan Sharon nih. Iya Pak. Nah, harusnya sudah di rumah, tapi Bapak minta waktunya ya untuk kita berbincang-bincang lah. Iya Pak. Terkait dengan kegiatan yang kalian sedang lakukan. Tapi pertama Bapak juga ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian ini bersekolah di SMA 14 Kota Bekasi ini? Erlan gimana? Oh, saya sih senang dan bangga juga pastinya karena kayak di 14 ini kayak satu sekolah yang apa ya, sekolah penggerak juga kan Pak, itu sekolahnya tuh punya banyak alumni yang lulus PTN. Saya bangga dan senang sih karena guru-gurunya juga bagus Pak. Kalau menurut Sharon gimana? Senang juga sih Pak, betul banget kata Erlan, kan udah banyak kakak-kakak alumni kita yang udah keterima di PTN sekitar 63%-an, jadi itu udah menurut saya udah banyak banget, dan semoga saya berharap juga saya bisa masuk ke PTN yang saya inginkan, terus juga bisa mengembangkan bakat akademik dan non akademik saya di sini gitu. Nah kemudian selain belajar ya sesuai kurikulum, Erlan dan Sharon ini kelihatannya kan sibuk juga di dalam kegiatan ekstrakurikuler ya Bapak lihat. Ya, Pak. Ekstrakurikuler apa yang Erlan dan Sharon ikuti? Kita dari Pak kayak ini aja. Iya. Peer Anti-Bis. Sharon juga sama ya? Iya sama. Nah kemudian kan tentu apalagi tadi Sharon katanya ingin bisa lulus diterima di perguruan tinggi negeri yang Saya ingin. favorit ya, Iya Pak. seperti kakak kelasnya yang sudah lulus. Nah bagaimana membagi waktu ya agar belajar juga tetap berprestasi, kemudian ekstrakurikuler juga tetap bisa diikuti dengan maksimal. Siapa dulu yang jawab? Erlan boleh. Erlan boleh. Kalau saya sih planning sih Pak, bikin planning jadi kayak dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan saya bikin planning itu, jadi kayak hari ini khusus untuk belajar, itu hari ini untuk ekskul, jadi kayak bagi-bagi waktu, jadi ada waktu buat belajar juga, ada waktu buat nanti main, buat sama ekskul juga, jadi kayak bisa bagi-bagi, jadi nggak cuma fokus ke satu hal aja, jadi bisa banyak hal gitu. Kalau Sharon sendiri gimana? Nggak beda jauh juga sih sama Erlan, saya juga suka nulis plan saya. Biasanya kalau untuk plan jangka panjang tuh saya tulis ditempel di tembok gitu, dari kegiatan bangun tidur sampai saya tidur lagi. Terus biasanya kalau saya sebelum tidur tuh suka nulis kegiatan apa aja sih yang besok saya lakuin, misalnya kayak ngerjain tugas atau ngerjain tugas eskul, terus misalnya kayak ada acara keluarga, itu biasanya saya tulis sebelum saya tidur gitu Pak. Jadi supaya nggak ada yang bentrok gitu. Oh itu akademis banget ya pengaturan. Ya. Nah kemudian gini, selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini di dalam kelompok ilmiah dan remaja, tentu kan banyak program kegiatan yang sudah dilaksanakan, bahkan yang direncanakan akan dilaksanakan. Kalau Bapak boleh tahu rencananya ke depan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh kelompok ilmiah remaja ini? Kalau untuk kegiatan sih udah banyak juga yang udah kita laksanain untuk prokernya, kayak ada Baksos, ada Studio Bis, itu study banding gitu sama sekolah lain. Terus kalau event terdekatnya, event terbesar itu ada Eclipse 2.0. Jadi Eclipse itu lomba eksternal yang kita buat untuk siswa seluruh Indonesia. Cuman untuk itu namanya milenial banget ya? Iya. Coba mungkin bisa dijelaskan. Kalau itu bentuk kegiatannya seperti apa? Kalau Eclipse itu sih sebenarnya untuk nama itu dari kakak alumni kita, itu event, ibaratnya event turun-menurun. Cuman kalau Eclipse yang pertama itu bentuk kegiatannya tuh biasanya kayak lomba roket air, LKTI, kayak cerdas cermat gitu. Biasanya itu kan dilakukan secara offline ya Pak. Cuman kan karena lagi pandemi jadi agak kurang memungkinkan untuk melakukan itu semua, jadi kita mencari inovasi baru. Jadi kita membuat lomba olimpiade untuk siswa seluruh Indonesia gitu. Jadi Eclipse tahun ini agak berbeda. Mungkin Erlan bisa menambahkan. Jadi Eclipse 2.0 ini semacam lomba atau apa dan bagaimana kepesertaannya? Iya, untuk olimpiade ini se-Indonesia, jadi kayak dari satu Indonesia ini semua bisa ikut. Oh jadi yang ikut bukan hanya anak SMA siswa SMA di Bekasi ya? Iya. Di Jawa Barat, seluruh Indonesia, ada dong yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke mana? Maluku ada. Maluku, Papua ada?
Papua kayaknya belum ada sih Pak. Oh, iya. Cuman Maluku kan udah daerah timur juga udah Nah, sampai saat ini sudah berapa pendaftar? udah ada sekitar 156. Lebih dari 150. Iya. Nah, udah Itu nambah belum lagi. termasuk yang pilih 2. Kan ada yang bisa pilih 2 doang. Jadi semua peserta itu mereka nanti akan berkompetisi ya, Iya. beradu kemampuan di dalam bidang sains ya dan teknologi ya. Ini luar biasa ya. Sebenarnya kan anak-anak sekarang itu sangat kreatif, kemudian ide-idenya banyak ya. Iya. Bapak juga merasa bangga nih dengan siswa-siswa Semarang Bekasi yang di OSIS yang di ekstrakurikuler sampai bisa melaksanakan sebuah event ya, yang pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Iya. Yang mudah-mudahan sukses ya kegiatannya. Iya, amin Pak. Nah kemudian bagaimana upaya yang dilakukan, effortnya seperti apa supaya kegiatan ini dapat berhasil ya sesuai target gitu Erlan gimana? Dari kita sih yang pertama kita rencanain, jadi rencananya kayak benar-benar jauh sebelum hari diterjun tanggalnya kita benar-benar udah rencana dari segala hal kayak misalnya promosi lebih kayak gimana, kita nanti kerjasama sama dengan partner, sponsor dan lain-lain itu salah satunya. Kemudian juga kita juga minta izin guru-guru dan sekolahnya juga, kemudian nyiapin soal-soal dan lain-lainnya itu kita siapin dari jauh-jauh hari, jadi biar nanti kalau misalnya ada caranya jadi lebih kompleks. Event ini mulai dilaksanakan mulai kapan? Mulai startnya itu sekitar, kalau untuk publikasi ya Pak, itu sekitar 3 bulan yang lalu ya Lan kayaknya. Jadi sudah cukup lama ya. Iya, persiapannya bahkan udah dari bulan sebelum bulan Juni, udah dari bulan Mei atau Maret gitu kita udah planning gitu. Ya terus event kompetisinya tuh, lombanya itu mulainya kalau untuk kita ada opening Pak. Openingnya itu di tanggal 22 Oktober, terus penyisihannya itu di tanggal 23 Oktober. Terus kita juga ada babak finalnya itu tanggal 30 Oktober. Closingnya sekitar awal November lah. Nah ini pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Memang semenarik apa event ini? Apakah mungkin dari panitia menjanjikan reward ya, hadiah yang menarik atau seperti apa? Iya. Kayaknya kita menjanjikan ya Pak, karena kita juga sertifikatnya pada tahun pemerintah ya Pak. Kemudian juga kita dapat paket belajar ya, belajar dari sponsor Amplify, jadi ya cukup menjanjikan Pak. Nah kemudian begini kan, biasanya kan orang tua itu ingin anaknya itu berprestasi di bidang akademik, ingin nilai rapotnya bagus gitu ya, tidak mau terganggu dengan hal-hal yang lain, mungkin itu hal yang umum ya. Nah bagaimana dorongan dari orang tua nih, baik Erlan maupun Seren, karena waktunya tersita juga di ekstrakurikuler kan? Iya benar. Apakah selama ini selalu mendukung atau seperti apa? Kalau orang tua saya sih insya Allah selalu mendukung aja, karena ini kan kegiatannya juga positif. Jadi orang tua saya juga udah tahu kegiatan apa aja sih yang saya lakuin di kegiatan eskul ini. Pas orang tua saya tahu kalau saya mau ngadain event Eclipse, beliau sih alhamdulillah sangat mendukung banget kan, karena itu menarik banget kan ya Pak untuk seluruh siswa se-Indonesia gitu. Jadi ya beliau mendukung aja gitu. Kalau Erlan sendiri bagaimana? Saya sama sih Pak, sama disupport, karena ini kan programnya positif ya Pak. Jadi kalau orang tua saya 100% disupport karena kami positif. Dan juga kan bisa banyak hal yang bisa diambil dari ekskul, jadi kayak potensi diri, kemudian pengalaman, jadi harus disupport sama orang tua. Ya memang Bapak sepakat ya. Jadi sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler itu untuk pengembangan diri, sehingga nanti anak-anak yang aktif di ekstrakurikuler tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kemampuan yang lebih dari itu, mampu berorganisasi, mampu berkolaborasi ya, sehingga menjadi manusia-manusia yang mumpuni gitu ya, dan siap menghadapi revolusi industri 5.0. Kemudian Bapak lihat ya, anak-anak milenial nih, smart people itu kan begitu kental dengan dunia digital ya. Mungkin bagaimana nih Bapak ingin tahu pengalamannya dari Erlan sama Seren selama berselancar mengisi ruang-ruang digital di media sosial, apakah selalu positif atau ada sesuatu yang memang harus diwaspadai?
Kalau selama saya menggunakan sosmed tuh ya banyak banget sih hal-hal negatif yang saya temuin. Cuman ya saya juga selalu waspada sama diri saya sendiri. Jangan sampai saya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena ya saya juga nggak mau kalau diri saya hancur gara-gara cuman sosmed gitu loh Pak. Jadi saya maunya diri saya malah semakin maju karena adanya sosmed gitu. Kalau Ellen sendiri bagaimana? Kalau saya sama sih Pak, kurang lebih. Jadi karena di sosmed kan banyak hal negatif, tapi juga ada kan hal-hal positifnya. Jadi saya bisa ambil hal-hal positifnya juga. Kita bisa dapat informasi yang ada di dunia ini, gitu, informasi pokoknya banyak informasi gitu. Jadi kalau saya kalau misalnya ada hal-hal negatif ya saya nggak ini tidak, supaya tidak terjerumus gitu. Nah, di dalam mengisi diksi ya di ruang-ruang digital media sosial itu kan ada etika yang harus diperhatikan, jangan sampai kita terjerumus melanggar undang-undang ITE gitu ya. Nah, terkait dengan etika digital sendiri bagaimana menurut Erlan? Kalau saya etika sih kalau dalam bersosial media harusnya menjadi harus beretika, karena kayak kalau misalnya di sosial media itu kan banyak banget yang namanya artis-artis gitu. Jadi kalau dalam hal-hal berkomentar mungkin lebih dijaga dalam hal-hal yang seperti itu, jadi kayak lebih dijaga aja sih kalau saya. Jadi kayak dalam etika kita kalau dalam berkomentar ditahan kalau misalnya memang itu hal-hal yang buruk gitu. Jadi kayak kalau bisa selalu positif kalau dalam berkomentar di sosial media. Kalau menurut saya tuh Sama juga sih pakai Erlan karena kan kita ketahui ya kalau misalnya medsos itu jejak digital tuh luas banget kan. Jadi mau sampai kapanpun kalau kita pernah ibaratnya kepleset dikit tuh di medsos bisa ya bisa sampai lama gitu bekasnya. Jadi ya kita benar-benar harus berhati-hati banget. Apalagi kalau di medsos tuh kan bisa bertemu dengan siapa aja. Kita juga harus memilih-milih teman dari medsos gitu. Tapi juga menurut saya ya nggak semuanya negatif sih. Justru saya juga pernah dapat teman online yang bisa bikin saya semangat belajar gitu. nah ini menarik nih, punya teman online yang bikin semangat belajar ya. Kayaknya sesuatu banget nih buat saya ini. Ya, jadi memang di dalam etika digital itu betul ya tadi ya. Jadi kita harus menghindari dari unsur sara, menghindari hoax ya. Kemudian juga di situ harus ada saling menghargai ya. Kemudian menghindari perundungan, bullying, karena kan bullying itu tidak hanya tindakan fisik ya, tapi juga bisa dengan verbal yang menyerang orang lain. Pernah tidak di dalam medsos itu menemukan unsur bullying gitu? Sering. Apalagi di kalangan remaja kayak kita tuh banyak banget Pak. Tapi ya kita harus ya jaga aja sendiri, jangan sampai kita membuli orang gitu. Iya, karena sekarang untuk menjadi hebat tidak harus membuli orang ya. Iya, ya tidak perlu. Ke depan ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja ini bisa merencanakan sebuah atau webinar ya, kegiatan yang kontennya adalah bagaimana mengajak teman-teman di SMA 14 Kota Bekasi ini agar terhindar dari ucapan ataupun tindakan yang berbau perundungan ya. Bapak ingin tanya juga, ini ngomong-ngomong Erlan itu kan sekarang sudah kelas 12 ya, Sharon juga ya. Iya Pak. Nah ini Erlan ini nanti ke depan rencananya mau melanjutkan kuliah atau bidang apa? Kalau saya sih kesehatan sih Insya Allah. Kesehatan, kedokteran gitu ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau Sharon sendiri? Saya juga sama sih Pak, kebetulan minat saya juga ke kesehatan medis gitu juga. Oh ya, contoh bagus lah, karena sekarang juga kan apalagi di masa pandemi ini jaksa dokter ini juga sangat diperlukan ya. Kemudian begini, selama menggeluti kegiatan ekstrakurikuler di kelompok ilmiah remaja ini, mungkin ada tantangan-tantangan, kendala yang harus dihadapi di dalam menjalankan sebuah kegiatan. Kendala apa saja yang pernah dialami itu Erlan? Kalau kendala sih banyak sih. Ya misalnya kan di dalam organisasi itu kan harus kompak ya. Mungkin ada satu dua anggota yang kurang kompak atau seperti apa gitu. Itu ada sih Pak, kayak kendala biasanya banyak banget ya, kayak anggota-anggota lain tuh yang malas Pak. Kalau misalnya ada ekskul itu mereka malas yang datang gitu. Jadi kayak lebih ini kayak
kurang semangat gitu Pak kalau dalam ekskul gitu. Nah, Satu tantangan. Nah kemudian bagaimana way out-nya gitu ya, jalan keluarnya menghadapi kondisi seperti itu, Sharon misalnya. Kalau di KIR sendiri sih mungkin cara kita untuk merangkul, kan pasti kan kalau ada salah satu anggota kita yang agak kurang semangat kan pasti kita harus mencari cara nih kira-kira gimana ya jalan keluarnya. Ya mungkin salah satu yang udah kita lakuin tuh kayak kalau di eskul kita suka main game kayak game Gartic, tebak gambar, atau kita suka main kuisis bareng kan. Kalau kuisis kan seru-seruan sambil menambah pengetahuan juga kan Pak. Ya, itu sih cara kita. Nah kemudian kalau Sharon dan Erlang lihat ya, teman-teman sekolah kalian di SMA 14 Bekasi ini kan mereka itu begitu beragam karakternya. Ada yang memang anak rajin belajar, yang kurang rajin, bahkan mungkin ada yang kadang-kadang tidak masuk sekolah. Pernah nggak punya teman yang kurang rajin, agak malas? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Nah, bagaimana kepedulian Erlan dan Sharon terhadap anak-anak seperti itu? Gimana? Erlan atau? Saya sih diajak sih Pak, kadang kayak diajak belajar bareng gitu juga. Dan salah satunya kayak kalau misalnya ada ngerjain soal bareng gitu, tiba-tiba kayak ayo sini gitu kayak ngajak ngerjain soal bareng, dia kayak bisa sama-sama maju gitu Pak. Jadi nggak cuma maju sendirian tapi bisa maju bersama. Ya, kalau Sharon sendiri gimana? Kalau saya tuh waktu itu pernah Pak dapet salah satu teman, dia terkenal banget tuh jarang ngumpulin tugas, tapi dia kalau kayak Zoom gitu dia nggak ikut Pak, tapi dia kalau di akhir PJJ dia selalu nanya ke saya, tadi materinya apa aja gitu. Terus saya berusaha buat ngasih materi yang udah saya dapet ke dia. Jadi ya jangan sampai teman saya ketinggalan pelajaran gitu. Jadi saya berusaha berbagi materi yang saya dapetin ke dia gitu Pak. Jadi semalas apapun siswa itu sebenarnya dia punya etika untuk belajar ya. Makanya mungkin masih perlu dibakar ya. Iya benar. Nah, ini kan Erlang, Sharon ini kan anak-anak milenial yang tentu aktivitasnya selain hanya di sekolah, ada juga aktivitas di luar sana. Baik misalnya aktivitas yang sifatnya rekreatif, hiburan. Nah, Erlang sendiri bagaimana kegiatan di luar sekolah? Kalau kegiatan saya di luar sekolah banyak sih Pak, nggak cuma kayak sekolah, jadi kayak ada school, terus saya juga saya sebenarnya kadang suka main juga sama teman-teman, suka belajar bareng gitu. Kadang juga ada rekreasi dengan keluarga juga sih kalau ada waktu. Ya, karena emang belajar itu penting, baik itu belajar mata pelajaran sesuai kurikulum, ekstrakurikuler. Tapi di masa remaja itu kan harus ada momen-momen untuk menghibur ya, supaya kita tetap bahagia kan. Kalau bahagia maka imun kita itu naik ya. Terus pengalaman saya sendiri bagaimana? Kalau yang saya ya kegiatan di luar sekolah, saya juga ikut kegiatan Karang Taruna sih Pak di rumah, terus juga ikut pernah diajak komunitas itu namanya Gerakan Pemuda Peduli. Jadi kegiatannya itu ada baksos, terus sama ngadain donor darah. Dan saya banyak banget belajar dari situ sih, karena saya kan itu komunitas itu kalangannya lintas usia, jadi saya banyak banget dapat ilmu-ilmu dari mereka, dari yang udah kerja, dari yang udah kuliah, itu banyak banget dari mereka. Terus kalau untuk menghibur, saya juga udah merasa terhibur gitu dari ikut kegiatan itu, karena saya jadi punya banyak teman baru gitu loh Pak. Ada orang bijak mengatakan bahwa belajar itu adalah rekreasi. Ya, benar. Erlang dengan Sharon sebenarnya nggak kalau belajar itu rekreasi, karena kan mungkin sebagian siswa yang lain merasa belajar itu sesuatu yang melelahkan gitu ya, tidak selalu menyenangkan gitu kan. Tapi ada orang yang berpendapat belajar itu adalah rekreasi. Menurut Erlang bagaimana? Bisa jadi sih Pak, kalau saya tergantung ya. Kalau misalnya saya kan orang pasti punya pelajaran yang mereka suka ya Pak. Jadi kalau misalnya saya suka biologi, ketika saya belajar biologi itu bakal seru banget. Jadi kayak kita bakal belajar tentang sistem manusia, itu kan bisa jadi satu kebahagiaan mungkin ya. Jadi kayak jadi rekreasi juga, kemudian juga kalau belajar kan juga nggak cuma sendiri gitu, jadi belajar bisa bareng-bareng juga, jadi nanti bisa jadi rekreasi bareng teman-teman semua gitu. Jadi sekalian nanti bisa main bareng, sekalian rekreasi dan juga belajar bareng gitu. Kalau senior sendiri bagaimana? Kalau
untuk sebutan belajar adalah rekreasi itu saya setuju karena belajar itu kan nggak melulu tentang akademik ya Pak. Cara kita bersosialisasi, cara kita menghormati orang lain itu juga termasuk belajar kan. Jadi ya menurut saya setuju kalau belajar itu adalah rekreasi karena kan kita sama aja kayak berpetualang gitu Pak. Ya ini murid-murid Bapak ini luar biasa banget ini ya. Artinya menganggap belajar itu adalah rekreasi. Berarti kan pada saat belajar itu tidak di bawah tekanan gitu ya. Karena belajar rekreasi berarti menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah selama 1 tahun setengah ya kurang lebih ini kan Erlan, Sharon, teman-teman yang lain itu kan belajar secara daring. Guru mengajarnya dari rumah, Erlan sama Sharon juga belajarnya di rumah masing-masing daring. Bahkan mungkin dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 jam 2 ya itu di depan laptop atau di depan Android terus gitu ya. Itu bagaimana tuh pengalaman selama daring 1 tahun setengah itu? Apa yang dirasakan? Seperti apa itu coba Erlan? Kalau saya sih awalnya excited sih Pak, karena kayak kan belum pernah tuh sebelumnya kayak kita belajar daring gitu. Jadi pas awal sih excited, pas udah pernah bosan sih pas jujurnya. Tapi ya mau gimana lagi kan karena pandemi ya seperti kemarin pengalaman saya ya cuma kalau misalkan bangun tidur, buka laptop, terus gitu setiap hari, jadi agak sedikit bosan sih Pak. Kameranya di on atau di off kan gitu ya? Harus nggak bosan ya? Kalau saya kan gimana? Kalau iya awal-awal sih kayak wah enak nih belajarnya dari rumah, nggak sekolah, kayak libur gitu. Tapi pas lama-kelamaan kok agak jenuh ya gitu kan, karena kalau misalnya kita belajar offline di sekolah kan bisa berinteraksi sama teman, sama guru gitu kan, bisa ke kantin bareng. Tapi kalau misalnya di rumah kita ngadep laptop terus gitu kan, mata kita juga capek gitu kan jujur, terus kita cuma di dalam kamar aja gitu seharian. Terus kalau misalnya sekolah online kan tugasnya agak numpuk ya Pak, terus jadinya ya agak jenuh sih Pak sebenarnya. Nah terus kan pada saat daring itu, pada saat pandemi itu kalian juga di rumah dikung sama orang tua tuh gak boleh keluar kan? Iya benar. Tapi kayaknya ada upaya-upaya gitu untuk mencoba keluar lagi gitu. Mungkin sama juga ya. Ya mungkin ya itu hal-hal yang normal ya. Iya benar. Usia remaja semangatnya, agresivitasnya tentu masih sangat-sangat dominan. Nah kemudian dengan tiba-tiba sekarang kita sudah bisa belajar luring ya, tatap muka walaupun terbatas, bagaimana tuh yang kalian rasakan, Erlan? Ini sih Pak, karena ketemu teman-teman gitu kan, ini kayak sosialisasi kan susah ya. Iya benar. Terus teman-teman bisa sosialisasi itu yang salah satu itu banyak teman-teman itu belajar banyak gitu. Ya, tapi tentu jangan lupa juga ya, Erlan, Sharon ini harus tetap menjaga apa tuh? Prokes, karena itu kan terkait dengan keselamatan kita ya, benar. keselamatan keluarga juga di rumah. Gitu kan? Ngomong-ngomong nih, sudah divaksin belum? Oh udah dong Pak, ya, udah. Sudah Bapak ya? Ya alhamdulillah udah. Ya. Nah kemudian ke depan ya, apa harapan Erlan dengan Sharon ya tentang kegiatan pembelajaran ini? Apakah lebih suka daring ya seperti waktu pandemi, apakah lebih suka luring seperti sekarang, atau mungkin blended antara daring dengan luring gitu? Kalau saya sih luring sih Pak depannya, karena kayak banyak banget ya kita bisa bersosialisasi. Kemudian kalau misalnya offline tuh kayak banyak banget kalau misalnya pelajaran bahkan kalau offline tuh guru-guru tuh kayak dijelasinnya lebih jelas ya, lebih jelas gitu dibanding. Karena kan kalau Zoom ada internet yang melek gitu. Terkendala jaringan ya. Betul Pak. Nah kemudian bagaimana pesan atau harapan dari Erlan dan Sharon untuk teman-teman yang lain ya, siswa-siswi di SMA 14 Kota Bekasi atau juga ya siswa di sekolah yang lain ya, terkait dengan anak remaja itu harus semangat belajar ya, karena itu menyangkut masa depan yang memang harus diperjuangkan. Mungkin Erlan dulu pesannya kepada teman-teman di sekolah bagaimana? Kalau saya sih belajar yang benar sih Pak, tetap belajar yang benar, karena ya belajar ini bisa lebih masa depan kita, karena orang yang belajar aja belum tentu sukses, apalagi orang yang belajar gitu. Menurut saya tetap belajar dan tetap sekolah. Ya. Jadi untuk
untuk belajar harus berliterasi gitu ya. Iya, benar. Literasi, baik itu literasi digital ya, literasi tentang berbagai buku mata pelajaran gitu ya. Kalau Sharon gimana pesannya buat teman-teman di sekolah? Mirip-mirip sama Eran sih Pak. Buat teman-teman semangat terus belajarnya, belajarnya apapun pokoknya. Jangan juga berfokus doang sama akademik, belajar mengenai sikap sosial juga perlu, karena kan sekarang tuh di generasi milenial untuk sikap itu agak kurang ya Pak ya, kan agak kurang sopan, banyak remaja yang kayak gitu. Jadi kita juga harus tetap belajar menghormati orang yang lebih tua dari kita gitu. Tetap semangat. Ya. Terima kasih nih buat Erlan ya, sudah mau berbincang-bincang di podcast SMA 14 Kota Bekasi. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Erlan dan Sharon juga bisa didengar ya oleh teman-teman yang lain di sekolah, dan bisa memicu semangat mereka untuk tetap belajar walaupun masih pandemi ya, karena waktu berjalan terus dan masa depan memang harus kita raih ya, tidak bisa kita tunggu gitu kan. Dan mudah-mudahan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan ini, terutama Eclipse 2.0 bisa berjalan dengan lancar ya, dan kalian bisa kompak ya dalam mengelola kegiatan ini, sehingga kalian nanti mendapatkan pengalaman organisasi yang baik ya, dan bisa jadi bekal juga untuk kuliah nanti ya.